sungguh-sungguh, di mana kita tahu saat kita bersyukur di hadapan Tuhan, di saat itulah Tuhan akan memberi kita hikmat, kebijaksanaan. Kita memperoleh segala sesuatu dengan baik dan mengaku dan bertobat. Saat kita tidak bisa bicara dengan manusia atas dosa yang kita perbuat, misalnya contoh, saat ini saya lagi benci sama orang. Misal contoh kita benci sama si A, si B, si C, misalnya kita nggak bisa ngomong langsung sama orang, itu bisa menyakiti orang. Kita ngomong di hadapan Tuhan, kita ngomong, Tuhan aku lagi benci dia, aku kecewa, aku marah, aku terluka. Betul? Di saat itu Tuhan tahu kita lagi sakit, Tuhan tahu kita lagi terluka, tapi di situlah Tuhan akan memberikan kita ampun. Saat kita mengampuni, di saat itu Tuhan mengampuni. Karena kita mengaku, dimana kita mengaku dan bertobat. Bertobatnya bukan cuma asal di mulut saja ya, tapi sungguh-sungguh bertobat. Karena apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Dan mendengar kehendak Tuhan. Di saat kita berdoa, kita duduk diam. Seringkali kan Tuhan bicara, memberikan kita hikmat, memberikan kita damai sejahtera. Itu tuh seperti jawaban dari Tuhan. Karena apa? Selain berbicara, doa juga adalah saat mendengarkan Tuhan. Melalui doa manusia membuka hati dan pikiran untuk mendengar kehendaknya, baik melalui firman atau dengan Roh Kudus sendiri berbicara dalam hati kita dan memberikan kita hikmat untuk kita menangkap apa yang Tuhan mau, untuk kita mendapatkan sesuatu yang Tuhan beri dalam hidup kita, dan memberikan lagi poin yang keempat, menguatkan saat kita berdoa. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Dalam doa manusia merasakan kehadiran Tuhan sendiri secara pribadi, dan dekat situlah kita akan merasakan kedekatan bersama Tuhan dan merasakan damai sejahtera dan merasakan ketenangan, merasakan sesuatu persoalannya sepertinya tidak sanggup kita lewati, tapi saat kita berjalan bersama Tuhan, saat itulah Tuhan akan memberikan kita kekuatan dalam iman. Percayalah, saat kita beriman, saat itulah Tuhan akan membuat kita jadi seorang benar. Dan Yesus sendiri pun mengajarkan di mana? Di Matius 6 ayat 9 sampai 13 itu adalah doa Bapa, di mana dalam doa Bapa kami ada penghormatan kepada Tuhan. Di nama-nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan itu kudus. Saat kita menyembah Dia, di saat itulah kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Karena itu saya bilang, saat kita berdoa benar-benar bawa hati kita untuk kita masuk ke dalam ruangan Maha Kudusnya, supaya kita mendapatkan sesuatu hal yang Tuhan ingin kita dapatkan. Dan dalam doa Bapa kami juga mencari kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Seringkali kita melakukan kehendak kita. Contoh, saya mau melangkah, misalnya habis ini dari rumah Kotedi mau pulang ke rumah. Kan kita punya satu keputusan ya, mau lewat dari lurus dari sini atau kita mau belok. Kita punya kehendak. Tapi bagaimana caranya? Biarkan Tuhan sendiri bekerja dalam hidup kita untuk kita berjalan yang benar, untuk kita mencapai tujuan kita sampai finish dengan baik. Jangan kita belok ke kanan, jangan kita belok ke kiri. Karena apa? Sebenarnya tujuan kita mau pulang kan ke rumah kita, tapi karena kita muter, akhirnya apa yang terjadi? Karena kehendak kita. Dan itu minta kehendak Tuhan biar turun untuk kita berjalan yang benar seperti yang Tuhan arahkan sampai tujuan yang memang garis finish yang Tuhan tahu, dan permohonan akan semua kebutuhan kita. Mungkin saya nggak tahu semua teman-teman saat ini apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kebutuhan teman-teman saat ini. Tapi saat kita berdoa, kita minta Tuhan memampukan kita, memberikan kita kekuatan dan mencukupkan semua keperluan kita. Di saat itulah Tuhan akan mengabulkan doa kita sesuai waktu, porsi, dan waktunya Tuhan. Dan mengaku untuk diampuni dan mengampuni, seperti tadi saya bilang, dan permohonan perlindungan, karena hanya satu-satunya yang bisa melindungi kita, bisa mengampuni kita, hanya Tuhan. Dan di sini intinya adalah doa adalah relasi, di mana hidup kita
dan manusia untuk dinamis bersama Tuhan, meyakinkan dan mendengar, menjawab doa sesuai dengan Tuhan. Jadi mari teman-teman malam hari ini jadikan doa kita dan ucapan syukur kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, yang kita andalkan hanya kita dilakukan apa? Satu-satunya yang ku